يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Al-Akhwat rahimani rahimakumullah, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari berbagai macam kejelekan di dunia dan di akhirat. Segala pujian, pengagungan yang tertinggi, sanjungan yang terindah kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha sempurna dari berbagai sisinya dan tidak dimasuki kekurangan, kejelekan, cacat sedikit pun dari berbagai sisi. Maka Allah yang berhak untuk kita sanjung, kita agungkan dengan sebenar-benar pengagungan, dan seluruh bentuk ibadah kita berikan hanya kepadanya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di sore ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk membahas sebuah tema yang penting, yaitu jangan kik baper dunia ji. Jadi jangan makik baper dunia ji. Ini penting sekali, terkhusus ibu-ibu, karena wanita itu bagaikan gelas-gelas kaca. Gampang pecah, gampang bersedih, gampang menangis, gampang tersinggung, gampang ngamokjo. Wanita itu kebanyakan memakai perasaan. Berbeda dengan laki-laki yang kebanyakan ia memakai logika, berpikir panjang. Makanya sering sekali wanita itu menunggu untuk dipahami. Menunggu untuk dipahami. Terkadang diam-diam supaya suaminya mapalece, supaya suaminya merayunya. Ternyata karena suami itu tidak peka, karena asalnya memang suami tidak pakai perasaan. Mungkin bagus bapak-bapak yang ada di depan masuk dulu. Jadi bagusnya bapak-bapak juga ikut. Jadi bapak-bapak yang ada di teras supaya masuk mendengarkan. Jadi bapak-bapak supaya masuk juga mendengarkan. Silahkan masuk bapak-bapaknya. Karena ini penting semuanya. Karena kita masih berada di dunia semua. Dan tidak sedikit juga bapak-bapak yang suka baper. Jadi bukan cuma ibu-ibu yang gampang baper. Bapak-bapak juga banyak yang baper. Jadi memang kebanyakan wanita tabiatnya itu adalah gampang baper, gampang terbawa perasaan. Karena memang asalnya wanita itu yang mendominasi di dalam setiap tindakan dan gerak-geriknya adalah perasaannya. Sehingga gampang tersinggung, gampang bersedih, gampang menangis, gampang ngemokjo. Itulah wanita. Dan dia selalu mau dimengerti. Selalu mau dimengerti. Bahkan dia kebanyakan wanita itu tidak mau terbuka dengan lisannya, tidak mau menggunakan logikanya. Apa yang dia mau, dia tidak mau jujur, terbuka kepada suaminya. Jadi kalau dapat suami yang memang asalnya laki-laki itu adalah kurang peka, karena memang dia rasional, dia rasional, dia menggunakan logikanya. Jadi kalau istrinya diam-diam saja, padahal istrinya butuh untuk diperhatikan sebenarnya, diamnya dia lagi mengharapkan untuk dirayu, suaminya dia kira
istrinya ini diam karena ngantuk, mungkin lagi sakit gigi, atau mungkin lagi berzikir. Ya. Nah, itulah wanita dan itulah laki-laki. Iya. Kadang dia sendiri yang minta pulang. Tolong antar saya pulang ke rumah. Diantar pulang ke rumahnya, dia mengadu kepada orang tuanya, nak kasih pulang. Padahal dia sendiri minta pulang. Iya. Setelah diantar, dia bilang dikasih pulang. Seharusnya tahan-tahan tomak itu. Iya. Cuma maunya jika tanya dites sejauh mana perhatiannya. Ternyata suami itu, laki-laki itu akan menilai sesuai dengan dohirnya. Apa nak tahu? Kalau ternyata ini hanya sekedar menguji sejauh mana perhatiannya. Ya minta diantar pulang, ya dipulangkan. Iya. Jadi tabiat wanita memang kebanyakannya memakai perasaan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naqisuddin wal akal, kurang agama dan kurang akalnya. Mudah-mudahan dengan pembahasan yang akan kita bahas ini para akhwat kaum muslimat itu lebih bisa mengontrol perasaannya, tidak mengikuti perasaannya di dalam menilai sesuatu, di dalam menilai sesuatu dan menyikapi sesuatu, sehingga dia gampang baper. Apalagi kalau kaitannya hanya dunia. Jadi kalau dunia jangan makin baper. Kenapa? Ibu-ibu sekalian, jadi kita ingin mengenal sebagai pendahuluan. Apa itu dunia? Apa itu dunia? Karena kalau kita sudah kenal sesuatu, insya Allah kita akan bisa menyikapinya. Kalau kita tidak kenal sesuatu, kita bisa salah di dalam menyikapi. Yang seharusnya dibenci, dicintai. Karena tidak kenal. Yang seharusnya dicintai, dibenci. Kenapa? Karena tidak kenal. Jadi kita berkenalan dulu dengan dunia. Apa itu dunia? Biar nanti kita bisa menentukan sikap. Apakah memang dunia harus dikejar? Apakah memang dunia harus membuat kita bunuh diri? Apakah memang dunia itu harus membuat kita patah hati? Apakah memang dunia itu membuat kita harus baper? Sampai galau, tidak bisa tidur, sampai kurus? Apa itu dunia? Jadi dunia itu yang sekarang kita hidup di dalamnya. Kenapa dikatakan dunia? Ada beberapa sebab. Yang pertama, annaha adna minal akhirah li'annaha qablaha kama qala ta'ala walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ini saya baca kitab yang ditulis oleh Abil Fida Ahmad ibn Hasan ibn Qaid An-Nahari Ar-Raimi, yang ditakdim, dipuji dan diberikan kata pengantar oleh Abi Nasr Muhammad ibn Abdullah Al-Imam, guru kami di Yaman. Judul kitabnya adalah At-Tahdhiru minad Dunya, peringatan dari dunia. Peringatan terhadap dunia. Jadi kata beliau, dunia itu dikatakan dunia disebabkan beberapa sebab. Yang pertama karena dia lebih dekat dibanding akhirat. Dia lebih dulu. Dia sebelum akhirat. Allah berfirman dalam surat Duha ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik dibanding yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah, bukan, jangan salah paham ya. Jangan dikira istri pertama, yang istri terakhir lebih baik dibanding istri pertama. Bukan. Walal akhiratu artinya yang akhir, yaitu kehidupan akhirat. Itu lebih baik dibanding
apa? Yang pertama, yaitu al-ula, dunia. Iya. Jadi negeri akhirat itu lebih baik dibanding negeri yang pertama, negeri dunia. Makanya dikatakan apa? Dunia, karena dia lebih dekat dari adena. Iya. Danu. Dekat. Sebab yang kedua, annaha daniyatun laysat bisyai'in binisbati lil akhirah. Kenapa dikatakan dunia? Karena daniyah. Apa itu daniyah? Hina, rendah. Ya, tidak ada apa-apanya kalau mau dibandingkan akhirat. Jadi jangan diseimbangkan dunia akhirat, jangan. Iya. Dunia itu daniyah, hina, rendah. Tidak ada apa-apanya kalau mau dibandingkan akhirat. Makanya dikatakan dunia. Iya. Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Innama summiyat ad-dunya li'annaha daniyatun wa summiyal mal li'annaha yamilu bi ahlihi." Iya. Kenapa dunia, kata Imam Sufyan ats-Tsauri, dinamakan dunia? Karena dia daniyah, yaitu rendah, hina. Demikian pula mal, condong. Mal itu artinya apa? Condong. Dinamakan mal, harta, ya, karena membuat orangnya condong. Jadi mal itu artinya apa? Harta. Iya, itu condong. Kenapa? Karena orangnya pasti condong kepada dunia, iya, kepada hartanya. Kenapa dikatakan dunia? Sebab ketiga adalah lidunuiha minal qalbi. Iya. Kenapa dikatakan dunia? Karena dia dekat dengan hati. Makanya orang gampang baper. Ya, terbawa perasaan. Kenapa? Karena memang dekat dengan hati. Iya. Wasyaghala anil haq, dan dia menghalangi, membuat orang sibuk dari kebenaran. Dan secara syariat itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, menjelaskan apa itu dunia. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah." Itu orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Maka di sini dunia adalah lawan dari akhirat. Dan Allah berfirman, "Wa farihu bil hayatid dunya, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Dan mereka itu gembira dengan kehidupan dunia. Iya, jadi orang-orang kafir yang tidak mengerti tentang hakikat dunia, bahkan dia apa? Dia bergembira dengan kehidupan dunia. Dia ridha dengan kehidupan dunia. Padahal wamal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Dan tidaklah, iya, kehidupan dunia itu dibanding kehidupan akhirat kecuali hanya perhiasan. Iya. Wa qalu ta'ala, "Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar." Wahai kaumku, kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan. Iya. Hanyalah perhiasan, dan sesungguhnya akhirat adalah negeri kekekalan. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 29. Ya ayuhan nabi, qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad daral akhirata fa inna Allah 'adda lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Wahai nabi, katakan kepada istri-istri kalian. Ini untuk ibu-ibu semua juga ini. Ya. Nak ini semua. Jadi bukan istri-istri Rasulullah saja, seluruh kaum muslimah. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia yang kalian mau, dunia yang kalian jadikan cita-cita, semangat, motivasi yang ada di benak kalian adalah dunia. Dunia. Subhanallah. Yang ada di pikirannya bagaimana punya mobil bagus, yang ada di pikirannya bagaimana punya HP bagus, yang ada di pikirannya bagaimana dia punya motor yang terbagus, tas yang terbagus, sepatu yang banyak dikoleksi, baju yang paling bagus, perhiasan, dunia yang dia kejar, yang dia inginkan. Dan perhiasannya, maka kesinilah kalian, kemarilah kalian. Saya akan memberikan akan memberikan mut'ah kepada kalian. Memberikan maharnya kepada kalian, dan saya akan saya akan memberikan perhiasan itu kepada kalian, dan saya akan menceraikan kalian dengan cara yang baik. Lihat ya, subhanallah. Istrinya Rasulullah diperingatkan. Kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad kepada istri-istrimu, jika kalian kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, sini saya kasih, tapi saya akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Karena memang tidak cocok. Kalau suami istri, suaminya mengejar akhirat, sedangkan istrinya mengejar dunia. Itu tidak nyambung. Suaminya yang ada di pikirannya bagaimana beribadah dengan baik, menuntut ilmu dengan baik, yang ada di pikirannya bagaimana mendapatkan harta yang halal. Istrinya yang dia pikirkan bagaimana memiliki baju yang termahal, koleksi sepatu yang terbanyak, memiliki gelang yang full dari siku sampai di tangannya, yang paling berkilau ketika bertemu di pesta, di arisan. Tidak nyambung. Suaminya yang ada di pikirannya bagaimana dapatkan harta halal. Yang penting Allah ridha, yang penting tidak menghalangi dari ibadah. Sedangkan istrinya selalu dunia di pikirannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Apabila kalian, wahai istri-istri Nabi, menginginkan Allah dan Rasulnya, dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah mempersiapkan untuk wanita-wanita yang berbuat ihsan, dengan berbagai macamnya. Jadi kalau kalian, wahai ibu-ibu, para ummahat, kaum muslimat, jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya, ridhonya Allah dan Rasulnya, kalian menginginkan cintanya Allah dan Rasulnya, dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah mempersiapkan untuk kalian pahala yang besar. Tidak apa-apa di dunia kita dianggap paling jelek bajunya, dikatakan sama tetangga paling miskin, tidak ada perhiasannya. Tidak ada masalah. Dunia ji semua itu.
jangan makin baper. Ya, jangan makin galau. Kalau kita hanya dihina gara-gara urusan dunia. Kan sering ya. Apalagi kalau kita sudah mulai hijrah. Sudah mulai hijrah. Pakaiannya sudah mulai berganti. Dari pakaian seksi menjadi pakaian yang menutupi aurat. Bahkan menutupi kecantikannya. Dia hanya memperlihatkan untuk suaminya. Terbeda. Sudah terbalik. Sudah hijrah. Kalau dulu, kalau keluar dari rumah, ke barat-baratan. Kalau di rumah, ke Arab-Araban. Pakai daster kalau di rumah. Kalau keluar, baru pakaian yang, pakaian yang seksi. Setelah hijrah, sudah terbalik. Alhamdulillah keluar dari rumah, ke Arab-Araban. Tinggal di rumah bersama dengan suaminya, ke barat-baratan. Maka, orang tidak melihat apa yang terjadi di rumahnya. Hanya orang, tetangga, teman-teman melihat keluar dari rumahnya, hanya matanya kelihatan. Hanya matanya yang kelihatan. Akhirnya dicemooh, dihina. Apa tom itu ya, padahal itu S1, S2, dulu pegawai bank, dulu karirnya bagus, tapi setelah menikah sama yang berjenggot-jenggot, sama yang tak gantung celananya, di rumah terus tinggal. Jangan makin baper. Ini dunia sementara. Tidak ada ibu-ibu yang akan ngomel 24 jam. Dan dia akan menceritai kita terus. Sekalipun ada, maka jangan makin baper. Dunia ingat, dunia itu apa? Rendah. Rendah, hina. La ilaha illallah. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi hakikat dunia itu apa. Biar kita semangat untuk menjauhinya. Tidak mengagungkannya, tidak mengejarnya, tidak baper karenanya. Allah berfirman, "Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsihi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan barang siapa yang menginginkan tanaman di dunia, ingin kehidupan akhirat, apa yang ditanam untuk negeri akhirat, maka kami akan tambahkan tanaman itu. Kalau ingin berbekal untuk akhirat, kami akan tambahkan. Tapi siapa yang menginginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia, maka kami akan berikan dari dunia itu. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Jadi ini faidah. Faidah jamaah sekalian. Kapan kita mengejar akhirat, maka ditambah. Apa itu? Ikut dunianya. Ikut dunianya. Tapi kalau dunia kita kejar, maka kita tidak akan dapat akhirat. Sebagaimana kalau kita menanam padi, ikut rumputnya tidak? Ikut rumputnya. Tapi kalau menanam rumput, ikut padinya atau tidak? Sudah pasti tidak ikut. Demikianlah orang yang mengejar akhirat. Jadi kalau ibu-ibu, para ummahat, kaum muslimat, yang ada di dalam pikirannya adalah akhirat dia kejar. Tidak ada masalah. Sekalipun karir duniaku terhambat, saya tidak bisa beli mobil ini, perhiasan ini, pot bunga ini, atau bunga ini dan itu yang orang koleksi, tas 1 juta. Biar yang penting saya bisa menghafal Al-Quran, saya bisa menuntut ilmu agama, saya bisa taat kepada Allah, taat kepada suamiku. Yang penting akhiratku. Maka jamaah sekalian, Allah akan tambahkan. Dunia akan mendatanginya. Tapi kalau ada di pikirannya dunia saja, yang ada di pikirannya adalah dunia,
Iya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kanat al-akhiratu hammahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa tathu dunya wa hiya raghimah. Siapa yang semangatnya, cita-citanya, motivasinya, yang ada di pikirannya adalah akhirat. Yang penting saya halal, biar sedikit. Ya. Yang penting suamiku rajin beribadah, bagus akhlaknya, biar pas-pasan mukanya. Ya. Biar tidak seperti artis Korea. Yang penting dia rajin beribadah. Iya, kenapa? Karena ada pikirannya apa? Yang dia ada di pikirannya apa? Akhirat. Yang penting dia bisa menggandeng saya menuju surga Allah. Biar tidak ada pangkatnya, tidak ada jabatannya. Biar tidak ada sekolahnya. Yang penting bagus agamanya, bagus akhlaknya. Masya Allah. Walaupun dirinya adalah S2, S3. Iya, mungkin dia anak orang kaya, anak karaeng. Yang datang adalah laki-laki yang bagus agamanya, dia ridha, dia terima. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya ingin mencari apa yang bisa mengantarkannya kepada surga. Kalau dapat suami tinggi pangkatnya, banyak uangnya, tapi kerjanya sabu-sabu, pemabuk, suka memukul, suka menendang. Kalau tendang bola bagus, tapi kalau tendang kepalanya istrinya, sedikit kalau marah membanting, apalagi tidak sholat lagi, subhanallah. Apa yang mau dibanggakan? Tidak ada ketenangan batin. Jadi ini harus ditanamkan kepada para muslimah, para muslimat. Kapan yang ada di pikiran kita, yang ada di benak kita, yang menjadi motivasi kita adalah akhirat, maka insyaallah Allah akan jadikan kemudahan dalam setiap urusan. Jama'allahu lahu amrahu. Allah akan mudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Jadi subhanallah, ibu-ibu, ummahat, akhwat yang yang himmahnya selalu akhirat, yang penting dia belajar, yang penting dia bisa menegakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun suaminya miskin, yang penting mau juga berusaha apa adanya, yang berkah, yang halal, maka Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Dia akan merasa puas. Walaupun dia hanya naik ontel, hanya naik sepeda dengan suaminya. Dia sudah menikmati luar biasa. Walaupun dia tinggal di rumah yang beratapkan atap rumbia. Tapi ketika yang memenuhi pikiran dan hatinya adalah semangat akhirat, yang penting dekat dengan Allah, maka dia akan merasakan kekayaan, ketenangan batin. Wa tathad dunya wa hiya raghimah. Orang yang seperti ini, dunia akan mendatanginya dalam keadaan dipaksa. Datang dunia mengajarnya. Tunggu dulu. Ini halal atau haram? Kalau halal saya terima, tapi kalau haram tidak mau jah. Walaupun banyak keuntungannya, walaupun banyak hasilnya, mudah didapatkan, kalau haram tidak mau jah. Dia dikejar oleh dunia. Subhanallah. Tapi kata Rasulullah, wa man kanatid dunya hammahu farraqallahu lahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai wa lam ta'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Siapa yang ada di pikirannya, yang mendominasi pikiran dan hatinya, motivasinya, cita-citanya, angan-angannya adalah dunia, maka Allah akan menjadikan urusannya berantakan.
Tidak beres-beres urusannya. Banyak sekali masalahnya. Iya. Galau terus. Baper terus. Iya. Subhanallah. Apalagi balasannya? Gara-gara cinta dengan dunia? Allah akan menjadikan kemiskinan di hadapan matanya. Selalu kurang. Selalu merasa tidak puas. Ya. Selalu merasa tidak puas. Selalu merasa kurang. Dikasih 1 juta sama suaminya, kurang. Kenapa? Karena ada di pikirannya adalah 2 juta. Dia bandingkan dengan tetangga. Tetangga arisannya itu, baru arisannya 2 juta. Belum pembeli kosmetiknya 1 juta. Belum pembeli tasnya 1 juta. Belum pembeli sapunya 1 juta. Iya, karena dia adalah istri orang kaya. Memang kerjanya suaminya adalah mengejar dunia. Itu pun kalau ditanya, ya cukup ji, pasti dia bilang kurang. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya adalah dunia. Nah kita kalau mau ikuti itu juga, ya biar nak kasih 10 juta suami kita per bulannya, itu tidak akan cukup. Tapi kapan akhirat yang ada di pikiran kita, yang memenuhi relung-relung hati kita, maka insya Allah akan cukup. Iya, akan cukup. Akan merasa qanaah. Iya. Kemudian apa balasannya lagi kalau mengejar akhirat, mengejar dunia? Walam ta'tihi minal dunya illa ma kutibalah. Dunia tidak akan dia dapatkan kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Iya, biar dia peras keringat, banting tulang sampai patah tulang. Iya, mengejar dunia, maka dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Jadi, kalau begitu, jangan makin terlalu baper dengan dunia. Kenapa? Karena biar kita kejar, ya, tetap tonji apa yang sudah ditetapkan itu yang akan kita dapat. Masya Allah. Pahami ini baik-baik ibu-ibu sekalian. Iya. Karena biasa ibu-ibu itu, subhanallah, kalau diajak pergi ke pasar, ya, atau mungkin ke toko, ke mall, hanya lihat saja 1 Tupperware membuat dia tidak bisa tidur sampai subuh. Iya. Dia lihat. Gara-gara apa? Gara-gara warnanya, Ji. Dia suka sekali itu warna Tupperware. Warna ungu kah, atau warna pink kah, warna apalah, tidak bisa tidur. Iya. Yang dia pikirkan bagaimana cara aku bisa kudapat itu 1 set Tupperware. Saya bisa koleksi lagi, ya, di lemari. Supaya kalau datang tamu, ya, nak lihat kita itu, wah, Tupperware-nya bagusnya warnanya. Iya. Tidak bisa tidur sampai pagi. Ya, kalau tidak bisa tidur karena mengingat dosa-dosanya, atau karena dia begadang sholat tahajud, atau baca Al-Quran, wah itu luar biasa. Tapi kalau tidak bisa tidur hanya karena memikirkan, ya, yang sempat dia lihat tadi sebentar jadi dia lihat, ya, di toko, hanya Tupperware, membuat dia tidak bisa tidur. Ini menunjukkan cintanya kepada dunia berlebihan. Ya, cintanya kepada dunia berlebihan. Allahul musta'an. Tapi insyaallah ada ibu-ibu di sini yang begitu ya. Alhamdulillah, ya, ibu-ibu yang hadir di sini karena sudah belajar tauhid, ya, insyaallah sudah mulai mengikis, ya, cintanya terhadap dunia yang berlebih-lebihan. Ya. Kemudian selanjutnya di dalam surah Al-An'am ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun." Iya. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan, senda gurau. Jadi jangan kita terlalu apa? Jangan kita terlalu serius. Sampai kita baper, sampai kita galau hanya karena dunia. Iya. Apa kata Allah? Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu,
negeri akhirat lebih baik. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Menunjukkan apa ini? Orang yang berakal, orang yang ada akalnya, orang yang cerdas, pasti dia kejar akhiratnya dibanding dunianya. Berarti orang yang mengejar dunia sampai menghalalkan segala cara, siap meninggalkan taklim, siap meninggalkan hijab, siap meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, siap melakukan keharaman, siap ikhtilat campur baur laki-laki dengan perempuan, siap makan riba, siap minta cerai dengan suaminya. Ya. Demi dunia, ini hakikatnya tidak berakal. Ini hakikatnya apa? Tidak berakal. Iya. Jadi orang yang cerdas itu yang mendahulukan akhiratnya dibanding dunianya. Iya. La ilaha illallah. Ini sudah 5:30 lewat. Bagaimana bapak-bapak? Masih siap menunggu? Siap ya? Iya. Masih lama. Nah. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27. Qauluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan ya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di kehidupan dunia, yaitu tauhid, la ilaha illallah, wa fil akhirah, yaitu di negeri akhirat. Di mana itu? Di alam kubur. Ketika malaikat datang bertanya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, dikokohkan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Itu bagi orang yang beriman. Maka di dalam ayat ini disebutkan dunia sebagai lawan dari akhirat. La ilaha illallah. Masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang dunia ini. La ilaha illallah. Kemudian ada beberapa penamaan untuk dunia. Keadaan dunia dinamakan dengan al-ula. Nama lainnya dunia adalah al-ula. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid, Allah berfirman, "Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula." Di sini wa inna lana lal akhirata wal ula. Al ula nama lain dari dunia. Juga dalam surat Duha tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik dibanding dari yang ula, yang pertama, itu dunia. Kadang juga dinamakan dengan al-ajilah. Ajilah. Apa itu ajilah? Yang segera. Ajilah itu segera. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Siapa yang menginginkan al-ajilah, yaitu dunia, maka kami segerakan untuknya. Iya. Di dalam dunia itu apa yang kami kehendaki. Iya, jadi apa yang kami kehendaki kami berikan kepadanya dari dunia. Tapi kami akan jadikan Jahannam sebagai tempat kembalinya. Iya. Tempat yang sangat tercela, hina.
Itu orang yang menginginkan kehidupan dunia. Juga di dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna haula yuhibbunal ajila." Mereka itu orang-orang musyrikin lebih mencintai al-ajila. Apa itu al-ajila? Dunia. Nah, la ilaha illallah. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan tanda-tanda cinta dunia. Iya. Tanda-tanda atau ciri-ciri cinta dunia. Jadi tidak selamanya orang yang mungkin punya rumah mewah kita bilang oh cinta dunia ini. Pakai HP bagus, oh cinta dunia ini. Ya. Atau mungkin ada laki-laki selektif. Ya. Dia bilang, oh, saya mau lihat dulu, saya main nador dulu. Kalau cantik, ya, baru saya mau tanya agamanya. Ya. Kalau tidak cantik, jangan ditanya agamanya. Jangan kita bilang, oh ini berarti laki-laki cinta dunia. Cantiknya je orang perhatikan. Ya. Itu disebutkan oleh para salaf bahwa lihat dulu kecantikannya, baru tanyakan agamanya. Kenapa? Karena kalau sudah bagus agamanya, kemudian setelah dilihat ternyata tidak sesuai selera, cantik itu apa? Relatif. Iya, cantik itu relatif, tergantung matanya kita. Iya, kacamata yang dipakai. Iya. Kalau pakai kacamata hitam, maka biar putih kulitnya wanita tersebut tetap tenji gelap. Jadi jangan kita bilang bahwa ini cinta dunia. Dia perhatikan apa aja? Kecantikannya. Tidak. Justru itu adalah orang yang memperhatikan apa? Agamanya. Dia tidak ingin kalau sudah bagus agamanya, kemudian dia tolak. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara kecantikan. Berarti apa? Dia tolak agama seseorang. Padahal sudah bagus. Tapi kalau yang dia perhatikan pertama kali adalah kecantikannya. Ya. Dia belum tahu bagaimana akhlaknya, belum bagaimana agamanya. Ya. Maka ketika dia tidak serak, dia tidak suka, tidak ada yang menariknya. Ya. Maka dia tolak, itu dia tidak menolak agamanya. Kenapa? Karena dia belum tahu tentang agamanya. Tapi murni karena urusan dunia, dia menolaknya. Ya. Nah, kalau ternyata bagus agamanya, dia pun menerimanya, berarti bukan karena kecantikannya. Ya. Jadi dia lihat, oh cantik. Tapi tunggu dulu, saya mau cek dulu agamanya, bagus atau tidak. Oh ternyata bagus agamanya, maka saya terima dia. Kenapa? Karena bagus agamanya. Oh ternyata jelek agamanya. Akhirnya apa? Dia tolak sekalipun cantik. Berarti dia menolak apa? Gara-gara agamanya. Begitu ya. Ini tips bagi yang jomblo. Bukan yang sudah menikah. Kecuali yang mau mengambil tips itu. Saya tidak memprovokasi. Nanti saya yang diserang sama ibu-ibu. Resiko tanggung sendiri. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada pertanyaan karena sudah jelas nih bahwasanya dunia itu yang membuat banyak ibu-ibu baper hanyalah perhiasan yang menipu. Jadi insyaallah tinggal diamalkan, bukan ditanyakan. Tidak ada betul keluar kertas. Seperti tidak. Nah, barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, selalu menjadikan cita-cita terbesar kita, motivasi tertinggi kita adalah akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat menjelang maghrib ini,
yang mana ini adalah waktu mustajabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan negeri akhirat, menjadikan Allah dan Rasulnya yang selalu kita rindukan, selalu kita kejar, selalu kita dahulukan, dan tidak tertipu dan terpedaya dengan kehidupan dunia. Amin ya rabbal alamin. Karena cinta akhirat, cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada agama, ini adalah sumber seluruh kebaikan. Dan cinta kepada dunia, ini adalah sumber seluruh malapetaka. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Naktafi bihadzal qadar. Ya. Tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia yang telah menyisihkan waktunya dan menyisihkan sebagian hartanya ataupun tenaganya untuk menyiapkan kue dan menyiapkan pengajian ini. Mudah-mudahan seluruh yang ikut andil di dalam terselenggaranya kebaikan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan pahala jariah. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis, dan saya ingatkan kepada seluruh ikhwah dan akhwat, ini waktu-waktu mustajabah. Banyak-banyak berdoa kebaikan dunia akhirat. Banyak-banyak berdoa kebaikan agama untuk dunia dan akhirat, dan semoga kita semua dilindungi dari berbagai macam kejelekan dan fitnah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.